dalam bab tentang sholat Jumat ini ada satu rukun bahwa khutbah itu Nabi yakhtubu qa'iman, khutbah dalam kondisi seperti ini. Semaya jelis, beliau duduk, semaya yakum, kemudian berdiri lagi, fayakhtubu qa'iman, berdiri lagi. Faman nabahkan akan yakhtubu jalisan faqad kadzaba, sudah beliau dawuh barang siapa yang dia itu berkhutbah Nabi dalam kondisi duduk, faqad kadzaba, dia berbuat kebohongan. Inilah yang jadi alasan, jadi landasan sebelumnya sudah saya terangkan kenapa Imam Syafi'i itu memberikan syarat bahwa khutbah itu satu harus qadirun alal qiyam, bahwa khutibnya itu harus berdiri. Ya, kemudian yang kedua, khutbah itu merupakan terdiri dari dua khutbah dan dipisah dengan duduk. Dan ini yang menjadi alasan juga dalam pembahasan yang lain bahwa ulama ketika membahas kenapa sih sholat Jumat itu cuma 2 rakaat, padahal mestinya kalau zuhur itu 4 rakaat. Nah, ini dibahas oleh para ulama 2 rakaat itu karena memang yang 2 rakaat yang lain sudah digantikan dengan 2 khutbah. Sehingga kalau para ulama mengatakan bahwa terutama Imam Syafi'i yang saya terangkan, kenapa Imam Syafi'i mensyaratkan khutbah itu harus berdiri, sampai-sampai kalau ada orang yang alim tapi dia mau berdiri karena sepuh, kiai sepuh, kalau si ustaz biasa tapi mampu berdiri mending kalau ustaz biasa. Si penting mampu berdiri. Kenapa? Karena memang ini tadi, karena 2 khutbah itu merupakan pengganti dari 2 rakaat yang tidak dilaksanakan dalam sholat. Dan kalau kita sholat fardu tidak dalam kondisi berdiri, padahal mampu berdiri, itu kan tidak sah. Kecuali kalau darurat, maka ini kalau darurat sudah saya terangkan apapun bisa dilakukan. Termasuk kalau memang tidak ada yang mampu khutbah, tidak ngerti syarat rukun ini, kecuali yang bisa itu cuma satu kiai saja, tapi dalam kondisi beliau sepuh kata tidak bisa berdiri, ya tidak apa-apa. Ya, jadi karena darurat tidak masalah. Jadi seperti itu pembahasannya Pak Hamid. Jadi sekali lagi, kalau panjenengan bertanya kenapa 2 rakaat saja sholat Jumat, karena yang 2 rakaat sudah digantikan dengan 2 khutbah. Tetapi kan tidak makmum, itu kan imam saja, yaitu sama dengan hukumnya sholat masbuk. Nah, jadi ada Fatihah itu yang ditanggung oleh imam. Jadi makmum tidak usah baca Fatihah, itu sudah dianggap 1 rakaat, sudah dianggap rakaat. Itu kenapa? Karena sudah ditanggung imam, itu namanya makmum masbuk. Ya, itu masbuk, ya, masbuk, masbukun. Ya. Jawa kan sama masbuk, lahir masbuk. Buk itu kotak. Ini masbuk dari mas kotak. Seperti itu orang. Jadi makanya harus berdiri. Makanya inilah pentingnya masjid itu harus menyiapkan. Kalau ada hotel yang datang itu orang sing siap ya. Hanya tahu syarat rukunnya, ya, syarat rukunnya. Dan sudah saya terangkan bahwa rukunnya khutbah Jumat kita baca alhamdulillah, sholawatnya, kemudian Al-Mafaktur itu, setelah Al-Mafaktur itu kemudian membaca Al-Quran, wasiat takwa, membaca Al-Quran dan mendoakan kepada orang Islam. Cuma 5 saja, sudah selesai. Jadi sehingga kita kok suwi khutbah ini ketapian ya. Jadi sehingga suwi ini pidato ini jadi tapi ya kalau panjenengan tahu lah dalam kondisi tertentu yang masjid-masjid yang sangat menghindari pergesekan atau menghindari konflik atau menghindari
apa istilahnya yang kalam-kalam yang tidak perlu itu, makanya kadang ada masjid itu yang pakai bahasa Arab. Contohnya kalau jenengan ke mana itu Pasuruan gitu, ada di Apel juga sama gitu. Masjid-masjid yang mereka memang menghindari, karena memang syarat rukun sudah terpenuhi, ngapain harus mentabiah kronologi kalau ngomong kadang kerasan ilmu, kalau pemerintah ya kan, kritik-kritik tonggo, kadang kan khotib-khotib kan tidak ada kan itu ya kan. Terus kemudian kerasan di itu berapa gitu, silakan bintang ngomong, kafir ngomong, macam-macam gitu, agenda politik. Sebab ada orang kampanye bisa nggak dari ya macam-macam. Ini yang bikin lama itu. Sebetulnya nggak usah lama-lama. Jadi kalau dengan tahu itu, nah, di Pasuruan itu khotbahnya itu sudah ada 350 khotbah satu. Ya, jadi itu diputar 3 tahun. Belum tahu, nggak mungkin bodoh ya. Dan khotbahnya pasti sama. Biasanya hafal misalnya. Jual setir ya. Ini enak ya. Kenapa? Karena menghindari hal demikian. Karena memang dulu dibuat begitu ya. Tradisinya sudah seperti itu ya. Saya teruskan hadirin 475. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW idza khataba ihmarat 'ainahu ya. Nah, ini diterangkan bahwa Rasulullah SAW ketika khutbah itu ihmarat 'ainahu, sampai abang mati. Wa 'ala sautu, tinggi suaranya. Washtadda ghadabu, kadang akhirnya sampai beliau itu semangatnya itu ishtadda banget. Hatta ka'annahu mundiru jaishin, seperti beliau itu kadang itu dalam kondisi seperti pemimpin pasukan. Lantang begitulah. Ya qulu sabahakum wa masakum. Beliau kemudian mengatakan sahabatku memasak ya pagi kalian, sore kalian ya, bahasanya ahlan wasahlan begitulah ya, selamat datang. Wa yaqulu amma ba'du fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul huda hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam satu hadis itu diceritakan beliau dalam waktu khutbah ini yang disampaikan, yang biasanya saya baca itu. Fa inna khairaz zadi taqwa wa jitanibu ma'siyatallahi ta'ala fa inna jisamakum 'alan nari wa taqwa fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selalu biasanya kalau saya khutbah di sini saya baca. Itu memang riwayatnya dari Kanjeng Nabi ya. Ya. Kemudian masyarul umur muhdatsatuha, orang ibadah itu kalau orang itu sebenarnya ngarang urusan agama, ngarang tapi tidak punya landasan syariat, itu namanya muhdatsah ya. Yang ini kalau kemudian diterangkan kayak Nabi, itulah yang kemudian yang dimaksud dengan bid'ah. Kalau hadirin rahimakumullah, yang penting ini nanti akan saya terangkan tentang muhdatsah. Ya, jadi yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini bahwa bid'ah itu adalah muhdatsah. Jadi ini yang kadang tidak diterangkan detail oleh orang-orang yang sukanya bid'ah dan suka membedakan orang lain. Jadi Kanjeng Nabi syarrul umur muhdatsah, ele-ele ibadah itu adalah muhdatsah. Muhdatsah inilah yang diterangkan oleh Rasulullah sebagai bid'ah. Ya. Jadi ini yang penting saya terangkan, karena ya meskipun sudah berkali-kali sudah saya terangkan, tapi saya yakin jangan lupa tentang ini atau pascanya. Ini penting saya terangkan. Jadi Nabi ketika menyebut bid'ah itu konotasinya adalah muhdatsah. Asal kata dari hadasa, sesuatu yang hadisun itu sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak punya landasan kecuali hanya ucapan. Ya, ini yang disebut dengan bid'ah. Nah, inilah yang kemudian diterjemahkan oleh mereka-mereka. Bid'ah itu adalah yang tidak ada hadis.
sekali lagi, kalau mereka-mereka yang bid'ah menjenengan itu, kenapa disebut bid'ah? Karena itu tidak ada hadisnya. Padahal Nabi tidak menyebut hadis, tapi muhdas. Beda-beda. Muhdas itu asal kata dari hadis, memang urusannya dengan apa yang diucapkan. Tapi muhdas itu sesuatu hal yang kalau dalam bahasa Solo itu hadisun isim fa'il, muhdas isim maf'ul. Jadi hadisun itu ada sesuatu yang sebetulnya baru, yang tertulis. Tapi muhdas yang diperbaharui, artinya dia diciptakan. Ya. Jadi ini yang kadang akhirnya muhdas dan hadis dikonotasikan sama oleh mereka. Sehingga jenengan ketika melakukan tindakan apapun bagi mereka yang tidak ada hadisnya, itu akan disebut bid'ah. Nah, salah satu itu. Tapi kita, kenapa ulama-ulama kita tidak menerjemahkan? Karena Rasulullah menyebutkan muhdas. Ya. Muhdas itu adalah bukan apa yang tidak tertulis dalam hadis, tapi muhdas itu adalah sesuatu ini yang tidak punya landasan karena memang hal yang baru. Sehingga para hadirin rahimahullah, jadi sebetulnya Nopon ini ketika kita bicara bid'ah ini adalah yang tidak punya landasan syariat. Kenapa? Karena memang di dalam ketentuan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa apa yang kemudian memiliki landasan itu sebetulnya adalah yang disebut dengan sunnah. Jadi ini yang akhirnya kita mereka ini salah paham bahwa yang disebut hadis adalah sunnah. Sunnah adalah hadis. Sampai sekarang mereka membuat satu slogan yang dulu disebutkan bahwa Nusantara, apa yang berlabel Nusantara itu disebut bid'ah karena tidak ada landasan hadisnya. Ya. Tapi ternyata sekarang muncul yang mereka munculkan sunnah Nusantara. Loh, kok ono maneh? Iya, karena ternyata mereka tidak membedakan mana hadis, mana sunnah. Ya. Kalau kita jadi sunnah itu adalah sesuatu hal yang memiliki landasan. Jadi hadis itu salah satu landasannya. Maka ini yang saya sampaikan berkali-kali. Kenapa kita itu oleh Rasulullah disebut ahlus sunnah? Kenapa yang selamat disebut ahlus sunnah? Karena sunnah ini adalah perilaku yang memiliki landasan. Memiliki landasan apa? Moral, walaupun tidak ada hadisnya. Contoh jenengan, ketika Rasulullah itu memberikan ajaran kepada kita, dan dia fungsi lohman ini adalah sunnah. Ada hadisnya, ada. Kanjeng Nabi sedangkan lohman bahwa asqabun nas adalah Rasulullah. Nah, lohman ini bentuknya bagaimana? Tidak harus ada hadisnya. Apa maksudnya? Loman itu sunnah, ada hadisnya, ada. Kenapa disebut sunnah? Karena perilaku yang baik. Bagaimana loman? Itu maka tidak perlu hadis. Kenapa? Karena intinya adalah loman itu kita memberikan yang kita miliki kepada orang lain. Makanya akhirnya Jowo gaya selamat, dan keimanan umum. Ya, santunan dan keidulan anak yatim. Takjilan, bagi-bagi takjil. Kalau hadis, kalau kayak Nabi nggak tahu nggak boleh. Tak ada itu benar. Nah ini malah artinya ini harus dipahami adalah. Karena itu anggapannya mereka kalau hadis itu bid'ah. Tidak. Yang bid'ah itu muhdas, bukan hadis gitu loh. Dan ini aja Nabi. Syarul umur muhdasan. Hal-hal baru itu muhdas. Yang bid'ah itu yang muhdas. Kalau punya landasan, hadis punya landasan sunnah, itu
Jangan semuanya dianggap bid'ah. Contoh lagi. Bagaimana kita berzikir? Zikir. Orang zikir, kan Nabi itu kan orang yang betul-betul yang aksarun nasi zikir. Fungsi paling wakil zikir kan. Apa sih dibaca Nabi? Ada Qur'annya. Yo tasbih, wakulu tahmidatin, sodako, wakulu tahlilatin, sodako, wakulu istighfarin, sodako. Apapun, wakulu sholamatin, sodako. Apapun zikir. Betul. Nah, itu alasan. Kalau hadis ini ada, kajian Nabi baca tasbih ada, baca tahlil ada, hadisnya ada. Ya kita itu adalah mencontoh dari kajian Nabi, sehingga kemudian kita memunculkan, tapi punya landasan kajian Nabi melakukan, kajian Nabi melaksanakan. Nah, contohnya apa? Manakibat, tahlilan, isinya apa? Zikir. Waca rotib, isinya apa? Zikir. Sing diwaca sholawat, tasbih, subhanallah dan sebagainya. Ada hadisnya, ada sunnahnya, ada. Tapi apakah Nabi tahu manakibat? Tidak tahu, bid'ah gitu. Apakah Nabi tahlilan? Tidak tahu, baca detung Jawa. Tahlilan apa? Jawa gitu maksudnya, paham ya? Gitu. Jadi ini kadang disalahpahami, sehingga yang disebutkan mereka kullu hadisin bid'ah, kullu muhdatsatin bid'ah. Jadi mereka tidak membahasakan antara hadis dan muhdas. Padahal yang bid'ah itu muhdas, yang tidak punya landasan syariat, tidak punya landasan ajaran dari kanjeng Nabi, yang ini disebut sunnah. Tapi mereka simpan kalau hadisin bid'ah. Ini yang menjadi masalah. Jadi ini harus dipahami. Jadi ketika Rasulullah SAW mengatakan demikian ini, wasyarul umuri muhdatsah, dia tidak punya landasan, yang memang diciptakan manusia tanpa landasan syariat. Itu jenenge muhdatsah. Nah, tapi kalau ada hadisnya, ada sunnahnya, ya jangan itu. Ojo, kajian Nabi gak tahu tahlilan, berarti tahlilan jangan begitu, gitu. Ya. Nah, kali ini karena khutbah Nabi yang berjumahnya pun voice-nya ada. Tapi ini bahasa juga penting, ini nanti aja Allah minggu depan. Tapi walhasil hadirin rahimahullah, artinya kalau khutbah saya cuma pesan kepada yang di sini takbir. Tolong kalau khutbah jangan menghipnotis orang. Berdasarkan kadang menghipnotis. Alhamdulillah. Guru mau orang yang ngeliting. Guru mau orang yang ini. Jadi khutbah itu yang semangat, kayak kajian Nabi. Artinya apa? Panjenengan itu harus bisa menarik audiens. Cuma masih menarik, ojo terlalu atraktif, istilahnya. Kadang terlalu atraktif, sing disampaikan sing kontroversi. Jangan. Pesan-pesan moral saja. Gak usah terlalu kekinian, gak usah. Moral saya kalau pesan. Wadang akhir khutbah semua dibahas, Samsudin dibahas, Sabu dibahas loh. Karena saya gak usah mata-mata, gak usah merasani mau akhlak itu lebih dibahas. Ngajari orang berikhlas, ngajari orang itu berakhlak, berbuat baik, gitu. Tapi yang menarik, contoh-contoh dan lain sebagainya. Menurut gak usah merasani, menarik itu harus begitu. Sama juga ceramah juga begitu. Beda ya. Artinya jadinya ceramah kalau khutbah itu berbeda. Jadi walhasil hadirin, ini kalau dirukanya Nabi harusnya memang begitu. Sing semangat, yang beraktif itu ojo menghipnotis. Itu yang paling utama.
jangan menghipnotis. Akhirnya langsung mari gitu, turun tangi mak. Komandi baru kode. Ya Allah, semoga manfaat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.